Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Papua merupakan provinsi yang mempunyai perkembangan dan keindahan alam yang sangat menawan guys. Bahkan Papua menjadi salah satu perhatian besar di Indonesia karena pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode pemerintahannya guys. Nggak heran kalau Jokowi sering dibanding-bandingkan soal pembangunan infrastrukturnya di Papua dengan presiden lainnya guys. Salah satunya di era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lantas seperti apa ya infrastruktur Papua yang belum selesai di era Bapak SBY dan sekarang di era Bapak Jokowi? Oke guys, yang baru bergabung di channel Joni Iswahyudi, mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Lantas seperti apa videonya? Langsung saja kita simak video berikut ini guys. Papua merupakan provinsi yang mempunyai perkembangan dan keindahan alam yang sangat menawan. Bahkan Papua menjadi salah satu perhatian besar di Indonesia karena pesatnya pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode pemerintahannya. Gak heran kalau Jokowi sering dibandingkan soal pembangunan infrastruktur di Papua dengan presiden lain. Salah satunya di era Susilo Bambang Yudhoyono. Lantas seperti apa infrastruktur Papua yang belum selesai di era SBY dulu dan era Jokowi sekarang? Langsung saja kita simak video berikut ini. Buat yang belum tahu, Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi 2 provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang terkenal getol ingin meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Tak hanya membangun infrastruktur yang baru, Jokowi juga tercatat melanjutkan proyek infrastruktur pendahulunya yang sempat mangkrak di Papua. Proyek mangkrak pun diselesaikan guys oleh Bapak Presiden Jokowi. Sebagai Presiden ke-6 Indonesia, SBY juga punya hajat membangun infrastruktur di Papua. Namun pada eranya, proyek-proyek tersebut ada yang belum selesai. Proyek mangkrak pertama era SBY di Papua yaitu pembangunan Trans Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat senilai 11,3 triliun rupiah dengan status dilaporkan dari 12 ruas jalan yang masuk MP3EI sudah terbangun 9 ruas yang ongoing 50%. Selanjutnya ada pengembangan Bandara Sentani Jayapura senilai 1,11 triliun rupiah dengan status ongoing 80%. Terakhir ada pembangunan jaringan backbone serat optik Jayapura nih, senilai 2,5 triliun rupiah dengan status ongoing 60%. Wah, dana infrastrukturnya banyak juga ya. Trans Papua ini guys, wow, keren sekali. Sekarang kita lanjut nih sama pembangunan infrastruktur Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkembang cukup pesat. Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 karena terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Dia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019 hingga saat ini. Sejak terpilih memimpin negeri ini pada 2014 lalu, Jokowi perlahan merealisasikan janjinya untuk membangun Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam rangka memperbaiki akses dan konektivitas masyarakat pulau berbentuk kepala burung ini. Diketahui sejak menjabat presiden, setidaknya sudah 12 kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dilakukan karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin langsung mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Bahkan Jokowi sempat menjajal jalan Trans Papua dengan mengendarai motor trail di ruas Wamena Mamuju 1 pada Mei 2017 lalu. Keren sekali Bapak Jokowi. Oke lanjut, sebagai catatan untuk tahun 2021 saja, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Papua
6,12 triliun rupiah, untuk bidang SDA sumber daya alam 670 miliar rupiah. Jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, pemukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara di Provinsi Papua Barat 3,67 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang sumber daya alam 600 miliar rupiah. Jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, pemukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Dalam Figures berikut beberapa pembangunan infrastruktur Papua di era pemerintahan Presiden Jokowi. Oke, kita Yang lihat pertama, guys. pembangunan Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua yang memiliki total panjang 3.462 km. Jalan Trans Papua dulu. Hingga pertengahan 2021, masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Pembangunan Jalan Trans Papua diketahui menjadi salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2017, Jalan Trans Papua segmen 1 di Papua Barat, tepatnya ruas Sorong Kambuaya Manokwari sepanjang 594,81 km telah tersambung. Lanjut akses PON 20, ada 8 sarana olahraga yang dibangun untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 20, yakni arena akuatik, Istora Papua Bangkit, pembangunan arena kriket dan hoki indoor dan outdoor, kawasan Kampung Harapan, kawasan Doyo Baru, arena sepatu roda, Pekan Nasional, Pekan Olahraga Nasional guys di yang Papua. ketiga, PON. ada jembatan Yutefa yang merupakan Jembatan landmark baru Yutefa. Jayapura. Jembatan itu dibangun mulai Ini 9 menjadi Mei ikon 2015 Jayapura. dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Oktober 2019. Nama Yutefa dipakai sebagai nama jembatan itu berdasarkan permintaan masyarakat adat dan sesuai lokasinya yang di atas Teluk Yutefa. Sebelumnya jembatan ini dinamai Jembatan Hotcap. Diganti namanya guys oleh Serat optik Palaparing. Palaparing merupakan proyek pembangunan serat optik nasional. Palaparing. Proyek ini terbagi menjadi 3, yaitu Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur. Saat ini total panjang kabel laut Palaparing mencapai 12.148 km wah, dengan 7.862 kabel bawah laut, guys. km dibangun di laut. Selanjutnya ada Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani yang dibangun selama Rumah 20 sakit juga, hari guys. ini, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan pasca Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Awalnya fasilitas kesehatan ini dimaksudkan untuk penanganan pasien COVID-19 di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Karena COVID-19 sudah menurun di wilayah ini, kini bisa dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan PON dan selepas acara tersebut. RS Jenderal TNI LB Murdani ini memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari ruang rawat inap, radiologi, hingga farmasi. Lebih dari itu juga ada ruang karantina, laboratorium, instalasi gawat darurat, dan ruang operasi. Sebelumnya Jokowi meresmikan RS modular TNI LB Murdani di Merauke pada tahun 2021 lalu. Selain infrastruktur, Presiden Jokowi juga menerapkan kebijakan BBM satu harga. Kebijakan BBM ini satu harga. sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Sebelumnya terdapat Harus sama perbedaan harga dengan BBM wilayah antara di barat Papua Indonesia dan guys, di luar terutama di Papua, Pulau Jawa. serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau disingkat 3T. Untuk itu pemerintah Oke guys, jadi itulah pembangunan di era Bapak Presiden Joko Widodo guys di wilayah Papua selama beliau menjabat 2 periode guys. Jadi memang tekad Bapak Presiden Jokowi ini memajukan Indonesia Timur guys, terutama wilayah Papua, NTT, dan sekitarnya guys. Selama lebih dari 20 tahun atau bahkan lebih, memang Indonesia Timur ini sangat kurang perhatian dari pemerintah pusat. Hanya di era Presiden Jokowi lah ini terjadi, yaitu memperhatikan wilayah Indonesia Timur untuk membangun infrastrukturnya dan infrastruktur yang lainnya seperti jalan, rumah sakit, ring palapa tadi ya, seperti jaringan optik segala macam, jaringan internet segala macam guys. Sekarang wilayah Papua pun bisa menikmati internet guys. Zaman dulu tidak guys.
Papua itu pegunungan dan sukunya terpisah-pisah gitu guys, berkelompok guys. Kini ada Trans Papua yang bisa mengirim logistik dari pelabuhan ke distribusi ke wilayah masing-masing di Papua. Jadi untuk menyetarakan bahan pangan guys, seperti bahan pokok makanan, bensin dan lain sebagainya, agar bisa sama seperti di Pulau Jawa, satu harga gitu guys. Jadi dulu bensin infonya sampai 60.000 sampai 100.000 itu 1 liter guys. Sekarang tidak, Bapak Presiden ngontrol terus guys, harus satu harga dimanapun di pulau Indonesia ini guys. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga subscribe di channel Beda Nggak. Untuk link video sudah saya sisipkan di deskripsi guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.